Kurang jelas atau begini lebih enak? Pakai mic aja ya. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Halo. Puji Tuhan, jalanan nggak terlalu macet ya? Macet ya? Tapi kalau macet mah biasa dari Sabtu ke malam-malam gitu ya. Hujan enggak sih ya? Hari ini nggak hujan ya? Hujan juga dikit ya. Dibanding yang kemarin-kemarin tuh hujannya gede, sampai kena kilat-kilat beberapa hari yang lalu. Nah, kebetulan hari ini saya dari jam 10 pagi itu di Gading Serpong. Jadi saya ada pekerjaan di mana tuh? Di Universitas Multimedia. Saya sebenarnya kerja di bidang furniture, manufacturing furniture. Jadi kebetulan hari ini saya dipanggil oleh Yayasan Multimedia Nusantara. Lalu kemudian ternyata juga bertepatan 2 hari ini teman komunitas saya Persekutuan Doa bikin usaha baru di sini di Gading Serpong. Di depan sekolah mahasiswa itu ada Jaswaf, dia jual marshmallow dari Semarang. Jadi kebetulan saya nongkrong di sana. Jadi kira-kira dari pagi sampai malam saya di sini. Saya tinggal di paroki komunitas Cengkareng. Saya mendampingi hidup 2 orang wanita dalam hidup saya. Saya punya 1 orang istri dan punya 1 anak perempuan. Anak saya kelas 3 SD, umur 9 tahun. Jadi saya seorang bapak, seorang suami. Saya bukan pastor. Saya seorang bapak yang sehari-harinya bekerja. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau Bapak mau beri umur saya berapa gitu ya, saya tanya umur saya berapa, Januari depan umur saya genap 40 sebenarnya. Jadi ini 39, udah mau ke 4 sebenarnya. Tapi kalau dikatakan bahwa apakah saya mewakili orang muda, saya sudah nggak bisa ngomong saya mewakili orang muda. Karena mereka adik-adik di bawah saya, mereka punya cara pandang jauh berbeda. Ya begitu ya Bapak Ibu, punya anak-anak juga jauh berbeda. Dengan saya aja jauh berbeda, apalagi dengan Bapak Ibu. Maka saya ngomong begini supaya walaupun saya nggak mewakili orang muda, kelihatannya saya tetap jauh lebih muda dari Bapak Ibu. Saya minta maaf kalau ada bahasa, kalau ada sesuatu hal yang nggak berkenan itu kepleset. Karena 50% pelayanan saya karena orang PMK masih, tetapi 50%-nya karena orang TK seperti malam hari itu buat TK. Orang tua Katolik dan orang tua Katolik. Oke, begitu ya. Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia kasih saya tugas untuk ngurusin kaderisasi, buku-buku penjenjang pembinaan PKK seperti SADR, pertumbuhan dan segala macam. Tetapi BPK masih saya tugas untuk mendampingi persekutuan doa, pembinaan persekutuan doa. Apa lagi ya? Doa siapakah, riset dan data, lalu kemudian komunitas basis, komsel atau komas. Dan 5 tahun terakhir ini saya ada di persekutuan doa umum, sudah tidak lagi di persekutuan doa. Jadi kira-kira itu perkenalan dari saya. Oh, kalau di paroki saya prodiakon tugasnya. Jadi kira-kira itu. Saya hidup di 2 dunia, dunianya OMK dan dunianya OPK, ada di umur yang mana. Nah, malam hari ini temanya ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu tahu gak ini yang ngomong siapa? Ya, bahasa ini sebenarnya bukan sekedar Yesus yang ngomong, tetapi ini menjadi salah satu bagian yang ada di dalam Mazmur juga. Nah, ini ada sebutan the 7 last words atau 7 sabda Yesus di kayu salib. Dan yang ini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu kata-kata yang paling terakhir. Ini kata-kata Yesus yang paling terakhir sebelum Yesus wafat di kayu salib, yang besok kita Kamis Putih, besoknya lagi Jumat, lalu kita merayakan kebangkitan Kristus pada saat Paskah. Bapak Ibu pernah nonton nggak film apapun atau sinetron atau drama Korea ya gitu, maksudnya beda level sinetron drama Korea atau apapun ya, adegan di mana ada seseorang yang terbaring lemah, lalu dia mau ngomong sesuatu hal yang terakhir dalam hidupnya. Kira-kira bahasa yang terakhir itu penting atau tidak? Penting kan? Bukan ngomong udah matiin air belum di rumah, dia kan itu enggak, bukan ngomong begitu.
bahasa yang penuh wejangan, karena itulah kata-kata terakhir dari seseorang yang sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam hidupnya. Secara universal, manusia memang cenderung memberikan makna khusus pada ucapan terakhirnya seseorang. Bapak Ibu pernah ngalamin kan ketika dalam keadaan mau kehilangan seseorang yang Bapak Ibu sayangi, dan kalau misalkan almarhum sempat mengucapkan kata-kata terakhir, pernah nggak ngalamin itu dalam hidup Bapak Ibu? Yang diucapkan itu biasanya lebih terngiang-ngiang yang bagian terakhir. Waktu bapak saya meninggal, almarhum bapak saya meninggal tahun 2021, bapak saya sudah masuk ICU. Jadi beliau dengan keadaan yang sudah cukup payah, sehingga kami ya sudah satu hari yang lebih pingsan, maksudnya nggak sadarkan diri, sehingga saya nggak sempat dengar apa sih yang bapak saya membicarakan dalam terakhir hidupnya. Terakhir saya hanya ketika beliau saya harus antar ke rumah sakit 5 hari sebelumnya. Itu doang yang saya bisa perbicaraan terakhir saya dengan bapak saya. Tetapi di dalam detik-detik terakhir dalam hidupnya seorang manusia, biasanya terkandung kata-kata yang sentimental. Tetapi ini Tuhan Yesus yang bicara. Ini kata-kata terakhir Tuhan Yesus. Ini bobot yang kemudian melampaui sentimentalnya manusia dan perasaan. Maka ini akan punya pilar fundamental dalam iman dan refleksi Kristiani. Ada relevansinya dalam spiritualitas hidup kita, orang beriman yang karena rahmat pembaptisan itu melekat dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus sedang mencontohkan dalam kehidupannya yang terakhir, dia ngapain? Dia bergantung pada Allah, menyerahkan nyawa, menyerahkan keseluruhan hidupnya. Begitu juga dengan Anda dan saya yang karena nama pembaptisan itu melekat, kita mempernyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maka malam hari ini temanya kalau dibilang secara sederhana, yaitu bicara soal mempercayakan hidup kita kepada Allah. Yang pasti sebagai umat Allah yang rajin ke gereja dan rajin ke persekutuan doa, pasti ini sesuatu hal yang jangan-jangan kaisa dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ya kan? Kita ini kan orang beriman yang seringkali dengar, ya kita harus percayakan hidup kita sama Tuhan. Itu kan selalu kan? Iya. Tetapi rupanya pada prakteknya, rupanya yang susah-susah gampang. Maka kenapa susah, ada bagian susah? Karena rupanya manusia itu seringkali punya ketakutan. Bapak Ibu punya ketakutan nggak dalam hidup Bapak Ibu? Banyak atau sedikit yang ditakuti? Padahal udah pasti ya, yang banyak itu bakal mati. Padahal itu kepastian, mati itu kepastian. Kehidupan ini adalah sementara. Itu kan udah semua orang udah tahu persis itu. Berapa pun umurnya, tetapi mati itu pasti. Kehidupan ini sementara. Tetapi kenapa kemudian kita takut? Rupanya manusia, kalau ini Timothy Radcliffe ini seorang kardinal, seorang teolog sebenarnya. Dia mantan emeritusnya Master of the Order of Preacher. Ordo pewarta itu punya atasan yang jenderalnya, dan dia mantan. Sekarang diangkat jadi kardinal. Timothy Radcliffe dia mengatakan begini, bahwa manusia itu punya ketakutan, dan ketakutan itu timbul karena manusia nggak bisa kontrol hidupnya. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita nggak bisa kontrol. Sakit penyakit kita, keadaan ekonomi kita, nggak sepenuhnya Bapak Ibu bisa kontrol, betul nggak? Betul kan? Maka manusia yang lamban melihat rahmat Allah tetapi cepat melihat masalah, seringkali jatuh di dalam hal-hal ini. Maka kita lihat contohnya secara nyata dan secara penuh bisa kita lihat dari cerita para murid Kristus yang menghadapi badai di dalam mereka berperang. Bapak Ibu tahu kan perikopnya yang mana? Coba kita buka Markus 4
ayat 35 sampai dengan 41. Ketemu Bapak Ibu? Markus 4. Ya, Markus 4 35 sampai dengan 41 perikop itu. Ya, judul perikopnya apa? Bapak Ibu? Angin ribut diredam. Kita baca bergantian, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Sudah ketemu? Sudah ya. Padahal Markus 4 35 sampai dengan 41. Oh, ditayangin cepat juga ya. Nah, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka bertolak dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain lagi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di kalimat di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan kata-katanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, pakai tanda tanya ya. Ia pun bangun menghampiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan kata-katanya. Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini perikop yang sering kali kita baca. Bapak Ibu pasti ingat titik komanya jangan-jangan dan hafal. Dan ini ada di dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah apa? Matius, Markus, Lukas. Yohanes yang tidak Sinoptik. Matius, Markus, dan Lukas. Perikop cerita tentang ini ada di dalam ketiga Injil. Nanti kita bahas sebentar. Tetapi saya mau tanya sama Bapak Ibu, lewat bacaan yang kita baca satu perikop itu, Bapak Ibu ingat nggak? Kira-kira siapa yang ajak mereka pergi bertolak ke seberang? Siapa yang kasih inisiatif itu yang pertama? Yesus kan? Betul kan? Dikatakan seperti itu, marilah kita bertolak ke seberang. Ditulis di dalam perikop itu, apakah Yesus pergi bersama-sama sama mereka atau mereka Yesus tinggal di pinggir daratan? Yesus ada di dalam perahu yang sama, di dalam bersama dengan para muridnya. Perahu seringkali dianalogikan dalam bahasa gereja dan seringkali berperahu itu adalah satu perjalanan kehidupan. Betul ya? Perahu rumah tangga, bahtera itu kan perahu yang besar ya. Perjalanan kehidupan manusia seringkali dibahasakan oleh gereja sebagai suatu perjalanan yang berlayar dan berperahu. Dalam menjalani hidup, Anda dan saya yang rajin ke gereja, rajin datang ke persekutuan doa, kita membawa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Betul ya? Sama seperti analogi yang itu. Dan Allah juga, gereja juga mengatakan dalam Katekismus Gereja Katolik, dikatakan 301, Allah itu adalah Allah yang memelihara dan menopang. Bapak itu pernah dengar istilah penyelenggara ilahi? Pernah dengar nggak bahasa itu? Kalau bahasa Latinnya itu Providentia Dei. Pernah dengar nggak? Providentia Dei. Dei itu Allah. Providentia, Bapak Ibu ingat kata provide. Allah yang memprovide, yang menyelenggarakan kehidupan ini, penyelenggara ilahi. Gereja ngomong bahwa sesudah menciptakan, dalam Katekismus itu nomor 301, Allah itu nggak menyerahkan ciptaannya begitu saja kepada nasibnya. Allah itu nggak menciptakan manusia dan hanya memberi eksistensi belaka dan menyerahkan nasibnya manusia kepada ya udah urusan manusia lah hidup. Seperti itu kasarnya dalam bahasa dokumen gereja ini. Ia tidak hanya memberi kepadanya ada eksistensi, tetapi Allah adalah Allah yang memelihara dan yang menopang. Allah terus menggiatkan, menggedor-gedor hati kita
supaya akhirnya kita sampai kepada tujuan akhir. Dan tujuan akhir kita menurut iman Katolik apa? Apa tujuan akhir dalam kehidupan kita nantinya? Hidup bersama Bapa di surga. Karena ini adalah sementara. Ini yang mau dikatakan bahwa dalam kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan, Allah memelihara dan menopang. Dia tidak mengizinkan hanya eksistensi belaka di dalam hidup kita. Yesus ada di dalam perahu itu, tidur, bahkan dalam keadaan apa ketika tidur itu? Dalam keadaan tidur kan? Bapak Ibu pernah gak sih kalau tidur itu, kalau lagi ada masalah, kadang-kadang susah tidur, betul ya? Ya kan? Bayangin, Bapak Ibu pernah gak sih naik pesawat dalam keadaan turbulensi begitu hebatnya? Tidur gak begitu? Enggak kan? Gak bisa tidur kan? Malah berdoa banyak-banyak kan? Ya kan? Ya kan? Dalam keadaan tenang, biasanya manusia baru bisa tidur. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus dalam keadaan tergoncang-goncang, malah dia menunjukkan bahwa dia tidur. Dan buritan adalah bagian dari kapal yang kalau tenggelam dan kemasukan air, buritan itu pasti udah banjir duluan dan pasti tenggelam duluan. Dan kalau Bapak Ibu teliti secara nalar, setidaknya 4 dari murid Yesus itu adalah nelayan sebenarnya. Siapa mereka? Petrus dan Andreas, saudaranya, ya kan? Mereka bersaudara, Andreas dan Petrus. Lalu satu lagi yang bersaudara, Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Mereka itu nelayan berempat ini. Dan mereka adalah orang-orang yang terbiasa menghadapi perlayanan dan badai sebenarnya, dibandingkan oleh Yesus yang sebenarnya adalah anak tukang kayu. Rupanya mereka yang terbiasa menghadapi badai kali ini ketakutan. Kenapa? Karena perahunya mulai masuk air kan? Firman Tuhan bilang begitu kan? Dan rupanya jangan-jangan badai dalam kehidupan yang kali ini lebih berat dari biasanya yang mereka hadapi. Itu aja jawabannya secara logika dan nalar. Maka mari sejenak kita merenung apa yang jadi ketakutan dan masalah yang kadang-kadang hadir dalam hidup kita yang lebih besar dari biasanya. Hari-hari ini kita pusing melihat ekonomi ribut-ribut terus ya. Itu perang apa? Tarif nggak selesai-selesai. Ya kan? Bapak Ibu berdekat nggak sih sama bisnis Bapak Ibu? Kita nih kadang-kadang dalam perekonomian Indonesia ngeri-ngeri sedap tuh. Kita bingung impactnya keributan tarif itu apa sih? Berimpact sebenarnya. Berimpact kalau China dan Amerika udah ribut begitu. Ya kan? Berimpact loh. Dan kita takut karena kita nggak bisa kontrol yang ini. Yang bisa kontrol siapa? Trump sama si presidensi, betul ya? Mereka yang ribut, kita yang kena impact kadang-kadang. Manusia takut karena dia nggak bisa kontrol yang terjadi. Waktu mau tahun baru 2023 ya Bapak Ibu ya, masalah ekonomi udah lama sebenarnya, bukan tahun ini doang terjadi. Itu pada saat interview media kepada Jokowi, waktu itu presidennya masih Jokowi. Jokowi sampai ngomong begini. Ini bayangin ya, pemimpin kita dan Sri Mulyani waktu itu Menteri Keuangan ya? Iya, Menteri Keuangan kita dan Presiden kita ngomong di interview itu dan dibuka ke dalam publik, dan salah satunya adalah Indonesian Stock Exchange yang wawancara pada saat itu. Dia bilang begini, ekonomi sedang gak baik-baik aja. Jokowi ngomong tahun 2023 adalah tahun yang ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita harus waspada. Jadi udah lama masalah ekonomi ini berkumandang. Sekarang tarifnya Trump sama China. Enggak, Trump tuh ribut sama semua negara, termasuk sama sekutu-sekutunya Amerika. Kita tinggal bingung mau nanti perekonomian ke depan bagaimana. Kami yang manufacturer gitu ya, ini kebetulan kita punya banyak supplier kita dari luar negeri, dari China. Kita juga bingung gitu ya, stakeholder saya semuanya pada pusing, ya, termasuk saya juga, ya kan? Nah, ya mungkin Bapak Ibu ada pilihan-pilihan lah ya semoga. Atau Bapak Ibu juga takut menghadapi sakit penyakit, ya kan? Kalau udah di persekutuan, kalau saya ngomong sama persekutuan mereka ini nggak relate sama mereka, karena mereka masih makan seenaknya aja, ya kan? Olahraga nggak ngepek buat mereka, apalagi anak
periksa terus kan udah rutin kan, setahun udah 2 kali periksa darah ya kan. Walaupun kita tahu persis kita akan mati, tapi takut kan? Kadang-kadang dalam hati kecil kita yang terdalam takut kan? Saya juga takut kadang-kadang di umur saya belum 40. Apa yang saya sudah tabur dulu, apa yang saya makan, apa yang saya begadang, gaya hidup, itu akan saya tuai nanti. Di umur saya mungkin 50-40an. Ya kan? Atau kita takut menghadapi kesendirian kita. Ada banyak rekan-rekan yang saya kenal, mereka sudah siapkan uang sejumlah besar uang untuk mereka nikmati dalam pensiun karena mereka takut anak-anaknya nggak akan urus mereka. Ada beberapa teman kenalan saya ya, teman gereja saya yang maaf ya umurnya seumuran bapak ibu, mereka sudah prepare itu karena mereka tahu anaknya nggak akan urus mereka. Banyak orang tua takut akan hidup kesendirian. Saya ngeliatin mama mertua saya yang tinggal sama kami ya, mama mertua tinggal sama kami ya. Saya lihatin kesehariannya dia pengen punya teman yang seumuran juga ngobrol gitu ya, datang ke pertemuan minggu kan yang isinya nenek-nenek semua kadang-kadang gitu, dan mereka ngobrol gitu, mereka curhat dan segala macam. Rupanya mereka takut akan hidup kesendirian mereka. Gak yang orang muda, gak yang orang tua, semua fase hidup kita punya tantangannya. Maka Tuhan Yesus ajari bahwa inilah yang kuserahkan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini hidup kita serahkan pada Allah. Waktu saya kelas berapa ya? 4 SD. 5 SD atau 4 SD saya lupa. Koko saya SMP waktu itu. Saya sama koko saya beda 2 tahun. Kayaknya ini SMP kalau kan kelas 6 SD. Saya itu lagi jalan-jalan di Citraland. Bapak Ibu ada di Citraland. Mungkin jarang kali, orang Serpong jarang ke Citraland. Hari itu kan Citraland itu waktu saya kecil tuh wah ya, bagus ya. Kami sering jalan-jalan ke Citraland. Orang Jakarta Barat ya kayak saya kan tinggal di Cengkareng. Jadi papa mama suka bawa saya dan koko dan adik saya ke Citraland itu. Nah kami lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tuh lompat di depan kami. Iya. Dan saya dengan bodohnya melihat ke bawah, mati. Kenapa mati? Saya bisa tahu. Ditutupin pakai terpal. Kan udah pasti mati itu di lantai yang hampir paling atas. Itu pengalaman yang membekas dalam hati saya buat umur kelas 5 SD hari itu, buat anak SD kayak saya itu membekas, dan itu jadi satu pertanyaan penting yang saya tanyakan kepada Tuhan dalam keseharian hidup saya setelah masa-masa muda saya. Kenapa orang sampai begitu? Kenapa mereka sampai kehilangan, sampai bunuh diri? Ya banyak yang mengatakan bahwa mereka orang yang bunuh diri alasannya apa sih? Biasanya Bapak Ibu, frustasi itu adalah impact dari keadaan yang sebelumnya. Pasti ada kejadian utamanya. Bapak Ibu tahu yang pertama biasanya orang bunuh diri itu karena putus cinta, betul kan? Kita udah sering dengar ya. Terus yang kedua itu faktor ekonomi, terlibat utang. Lalu kemudian pinjol, di zaman sekarang banyak banget pinjol. Saya nggak main-main ini soal pinjol. Banyak teman-teman persekutuan doa, bahkan saya boleh sebut apa saya nggak usah dicatat dari orangnya ya. Tapi ada koordinator persekutuan doa yang terlibat pinjol. Akhirnya dia nggak tahan, lalu kemudian konsultasi kepada kami bagaimana menghadapinya dan segala macam ya. Pinjol ini nggak main-main loh, judi online itu nggak pernah habis. Pinjol itu nggak pernah habis di saat-saat itu. Terus apa lagi? Harga diri yang diinjak-injak, ya kan? Pemerkosaan, lalu kemudian dibully, dibuang oleh keluarga sendiri, orang terdekat. Itu kan harga diri yang diinjak-injak. Maka nggak heran. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan begini, orang-orang yang melakukan itu adalah sebenarnya orang-orang yang salah memilih pegangan di dalam kehidupannya. Karena saya akan tanya sama Bapak Ibu, ini kan sementara gitu dari saya ngomong. Uang itu sementara apa kekal? Sementara, betul nggak? Bahkan cintanya manusia, walaupun dia pasangan hidup kita, manusia bisa kecewakan nggak suatu hari nanti? Bisa.
Kalau suatu hari kalau kita memilih pegangan adalah segala sesuatu yang tidak halal, ya kan uang itu kan bisa hilang suatu hari nanti kan. Dan memilih pegangan memberikan segala-galanya pada wanita atau pria itu yang mungkin adalah orang-orang terdekat kita, suatu hari dia bisa kecewakan kita ya. Bisa. Maka nggak heran ketika itu semua hilang dalam hidup kita, kita adalah orang yang tidak punya pegangan dalam hidup kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan harusnya gantungkan hidup kita pada penyelenggaraan Allah. Yang firman Tuhan bilang, tak kutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini Yeremia mau begitu. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka saat hadapi badai besar itu, apa yang dilakukan para murid Yesus di bacaan tadi? Mereka ngapain? Mereka ngapain Bapak Ibu? Lupa ya, kayak Bob jadi. Mereka ngapain? Mereka membangunkan Yesus yang ada di dalam gurita. Lalu ngomong apa mereka? Guru, engkau tidak peduli kalau kita biasa. Kita kan gitu ya, dalam keadaan yang berat dan tertekan sekalipun kita berdatang gak pada Tuhan? Datang. Tapi kita punya sisi manusiawi yang besar. Seperti bahasanya para murid itu mau apa? Guru gak peduli ya kalau kita binasa. Ini seakan-akan kita berdoa dalam kesesakan kita dan kita ngomong dengan kata-kata yang pesimis dan tanpa iman. Betul ya? Tuhan gak peduli. Ini seakan-akan setengahnya marah kan? Tuhan gak peduli kalau saya bisa bayar cicilan. Tuhan gak peduli kalau penyakit saya sudah sembuh. Kan seakan-akan diganti dengan bahasa-bahasa seperti itu, bisa kan? Manusiawi. Tuhan gak peduli kalau kita binasa pakai tanda Injil sinoptik kan? Tadi saya bilang kan? Cerita ini ada di dalam Lukas dan Matius, Markus dan Lukas. Kayak tadi kita baca itu versi Markus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, kayak tanda tanya. Versi Lukas bilang, waktu murid itu datang kepada Yesus, dia ngomong begini, guru, kita binasa pakai tanda seru. Tapi kalau versi Matius, murid itu datang pada Tuhan dan ngomong, Tuhan tolonglah kita binasa pakai tanda titik. Jadi dari tanda seru, tanda tanya, tanda titik, semuanya mengatakan dengan pesimistis. Dan itu manusiawi dalam keadaan tertekan seperti itu. Karena manusia rupanya cepat melihat masalah dan lambat melihat rahmat Allah dalam hidupnya. Kita seringkali yang membawa Yesus setiap hari dalam kehidupan kita seringkali lupa apa yang Yesus sanggup perbuat dalam hidup kita. Kita lupa Dialah yang menyelenggarakan kehidupan ini. Kita lupa bahwa Dia sanggup membalikan keadaan apapun keadaan hidup kita. Maka kalau kita mau menyerahkan relasi kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita harus punya mentalitas seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas dalam buku Summa Theologiae-nya. Dia mengatakan, tahu gak sih Bapak Ibu kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan, berelasi sama Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Dia itu Tuhan yang omnipotens. Bahasa omnipotens itu dari kata potensial atau potensial. Omni itu yang melampaui segala apapun yang ada. Omnipotens berarti Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang omnipresent. Dalam kata present itu artinya apa? Presensi itu. Dia Allah yang maha hadir. Betul kan? Dan dia adalah Allah yang omniscience. Omniscience, science bahasa Indonesia apa? Ilmu pengetahuan. Maka dia Allah yang maha tahu. Kenapa Anda dan saya berelasi dan berdoa padanya, menggantungkan hidup kita pada Allah? Kenapa Bapak Ibu? Saya juga bisa jawab, tapi Thomas Aquinas bilang di bagian yang pertama dia mengatakan bahwa berdoa dan berelasi sama Allah adalah tanda kerendahan hati manusia yang dia tahu persis manusia itu gak bisa apa-apa tanpa Allahnya. Berdoa mau ngomong bahwa saya ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Karena kita lagi gak cerita masalah hidup kita, karena dia kan udah tahu Tuhan. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan, dia tahu persis
realistis apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tetapi doa itu bukan sekedar kasih tahu masalahnya, karena dia tahu persis kita lagi hadapi badai di dalam perahu itu, di dalam perahu yang sama, ya kan? Tetapi berdoa, berrelasi sama Allah, menggantungkan hidup kita sama Tuhan adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang penuh keraguan dan butuh pertolongan. Agustinus mengatakan begini. Sorry, saya dalam bahasa Inggris ya, saya terjemah. You have made us for yourself. Allah menciptakan manusia untuk Allah itu sendiri. Hati manusia akan senantiasa gelisah sampai akhirnya manusia berdiam di dalam Allah. Blaise Pascal bilang ada satu rongga dalam hati manusia, yang rongga itu akan tetap menganga sampai akhirnya diisi dengan cinta Allah dalam hidup kita. Maka relasi menggantungkan hidup karena manusia kodratnya kasarnya gitu ya, adalah manusia yang butuh Tuhan. Dan rongga itu akan bisa diisi oleh kekuatan yang datangnya dari Allah. Bagian yang kedua, berrelasi dan berdoa kepada Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan, membuahkan kekuatan. Bapak Ibu pernah ini tentang KRK penyembuhan si Obed, bahkan hari itu Obed yang dilaku, atau dulu siapa tuh Romo Yohanes bisa penyembuhan. Suka datang nggak hari itu? Waktu Romo Yohanesnya masih agak lebih muda dan fit ya. Sekarang kayaknya udah agak capek ya Romo Yohanes. Dulu kan suka ngadain, aduh gimana tuh? Hotel kuliah, iya hotel kuliah. Saya waktu kuliah, saya ingat banget 20 tahun yang lalu, kalau ada acara saya suka ikut tuh, bela-belain hotel kuliah gitu ya. Mau apa tuh? Ikut KRK, bisa penyembuhannya Romo Yohanes. Saya ingat tuh tahun 2005 di awal-awal saya bertobat, ikut dalam Tuhan, saya ikut. Waktu itu saya ikut persekutuan doa 2005. Bapak Ibu melihat kan di tempat-tempat seperti itu terjadi penyembuhan dan mujizat yang luar biasa. Lihat gak Bapak Ibu? Iya pasti. Orang datang pakai kursi roda, pulangnya dorong kursi rodanya. Saya lihat waktu itu ada satu yang kemudian berhasil sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, dia tenteng kursi rodanya pulang. Itu mujizat. Itu kebaikan Allah, kebaikan. Tapi pertanyaan yang besar adalah, ketika kita datang ke tempat-tempat itu, ada orang sakit datang, pulangnya tetap sakit. Lebih banyak lagi ya, benar ya? Ya kan? Pertanyaannya, apakah Tuhan gak dengar doanya? So kenapa? Ada yang sembuh, ada yang enggak. Atau ketika saya punya teman PD, ada teman saya, suatu tahun lalu, 2 tahun lalu saya lupa, tiba-tiba di status Instagram ya, Bapak Ibu main Instagram gak ya? Ada ya, di status Instagram ya teman saya, seumuran saya, setahun di atas saya dia. Hari ini 2 tahun lalu, dia ngomong begini, biarpun baru 4 tahun, tapi memorinya banyak banget. Saya kaget dong. Dari sehat anakku lahir dijaga baik-baik sampai sekolah di 4 tahun kena virus, lalu datang ke 7 dokter nggak bisa, dilariin ke Singapura, kejang sampai 20 kali. Dan semua obat bukan mempan, akhirnya dia sebut namanya, dia ngomong Mas Renjuku, kita harus melihatkan kamu pergi. Terus dia ngomong, my heart, hatiku hancur berkeping-keping. Saya nggak bisa imagine hidup tanpa kamu, dia bilang, anakku, dia bilang. Masih nggak bisa ngerti apa God purpose, apa tujuan Allah dalam hidupmu yang 4 tahun itu. Wow, saya punya anak nih. Dan waktu anak saya jatuh, saya pusing juga kan. Saya udah lama nggak nangis, tapi anak saya jatuh, saya nangis. Untuk pertama kalinya, waktu apa ya? Saya sampai suatu kali itu waktu anak saya umur 7 bulan, itu jatuh dari ranjang. Sampai saya kaget dan nangis. Saya nangis tuh, saya udah lama nggak nangis. Bawa ke IGD, rumah saya dekat Pantai Galau tuh, belakangnya ada di belakangnya Lampau tuh ada yang namanya rumah sakit itu, ibu dan anak itu, family, ya kan teman? Saya lari jam 3 pagi sama istri saya ke situ. Saya merasa tadi anak saya kayaknya bego gitu. Saya 7 bulan umurnya waktu itu anak saya. Berarti sekitar cerita 8 tahun yang lalu gitu. Saya masih ingat terekam dengan jelas betapa ketakutannya saya. Karena saya pikir kalau ini kenapa-napa, penyesalan itu ada terus dalam hati saya. Terus susternya cek,
Panggilin dokternya cepetan, saya bilang. Dokternya datang. Pak, anak bapak kenapa-napa? Enggak, coba scan dok, scan. Saya bilang, banyak dokter kalau kayaknya. Pak, anak bapak nggak kenapa-napa, bawa pulang aja. Enggak, saya nggak percaya, dok, coba scan. Dokternya samperin saya. Dokternya juga masih muda gitu seumuran saya. Dia elus-elus hukum saya. Bapak ini anak pertama bukan Pak? Iya, anak pertama. Udah Pak, bawa pulang aja Pak. Terus mau bayar kan? Udah gak usah bayar Pak, pulang Pak. Bayangin datang ke rumah sakit gak bayar, udah ngecek. Saya bilang iya, gak kenapa-napa sih memang. Tapi saya mau cerita ketakutan saya. Dan bayangin sekarang ada teman saya yang anaknya meninggal. Ya, saya tahu kan, pasti hancur hatinya. Hancur hatinya pasti teman saya. Dan dia cewek yang seumuran saya, kalau misalnya itu 2 tahun yang lalu, berarti umur 37. Udah gak muda-muda amat untuk punya anak lagi berikutnya. Benar gak? Ini kan pikiran manusiawi ya. Benar berpikir gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa? Apakah Tuhan gak dengar doanya orang-orang ini? Thomas Aquinas bilang di bagian yang kedua, kenapa Anda dan saya menggantungkan hidup kita pada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan? Bukan mengganti sesuatu hal yang mujizat, divine disposisi ilahi itu kadang-kadang nggak bisa diganti. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita nggak bisa ganti. Instan itu kita berdoa, puasa 7 hari 7 malam berlutut. Kadang-kadang ada hal yang nggak bisa diganti. Betul nggak? Lagi ngaku lulus mata kuliah, bikin tanda salib gitu. Kan tempel kiranya digosok-gosok ini berubah gak ya? Nggak bakal berubah. Dompet lagi nggak ada, dikeluarin dompetnya, digosok-gosok sambil doa gitu. Isi gak beda? Masalah kayaknya gak isi deh. Tumpang. Kadang-kadang ada hal yang itu nggak terjadi mujizat, benar nggak? Maka kalau satu sebenarnya sebelum kebodohan itu terjadi ya enggak, nanti bercanda. Lucu, karena dulu saya masih kuliah kan, waduh nggak lulus. Maka Thomas Aquinas bilang, ada banyak hal yang kita nggak bisa ubah, disposisi ilahi kadang-kadang nggak bisa diubah. Tetapi di dalam doa, you may obtain what God has appointed. Anda dan saya akan menemukan kehendak Tuhan yang baik. Menggantungkan hidup sama Tuhan itu bukan segala sesuatunya datang dalam penuh berkat Tuhan sesuai dengan akal dan pikiran kita, tetapi kita menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu dan hidupmu. Itu yang lebih penting. Maka ketika orang sakit datang ke KRKP penyembuhan pulang tetap sakit, tapi hatinya berubah, itu mujizat yang luar biasa. Dia mengerti bahwa ada penyakit-penyakit yang diizinkan terjadi untuk menyatakan pemulihan bagi Allah. Karena hidup ini adalah sementara, tapi manusia yang menggantungkan hidupnya sama Tuhan adalah mereka yang akan memuliakan Tuhan dalam hidup. Waktu lalu ada kecelakaan pesawat yang besar. Mungkin Bapak Ibu ingatnya yang di Korea, benar? Yang Jeju Air itu kan di Korea yang waktu pesawat itu mendarat, betul kan? Ada satu kecelakaan besar sebenarnya di Brasil yang mungkin luput dari monitor kita. Itu di Brasil itu keadaannya pesawatnya baru take off, terus gagal take off, langsung jatuh. Masuk ke detik saya baca beritanya begitu. 2 jam kemudian berita sambungan, kadang-kadang detik itu kan kasih ada berita sambungan ya kan. Rupanya dari seluruh penumpang yang manifest pesawat list penumpang yang pasti naik pesawat itu mati semua udah, termasuk kru dan pilot. Tapi ada satu yang selamat. Kenapa? Selamat diceritain di detik. Tahu gak kenapa Bapak Ibu? Dia ketinggalan. Naik pesawat kesiangan. Soalnya udah sih kesiangan di pesawat kan, udah lebih tarik, nyampe bandaran. Dia nggak dikasih naik sama ground unit sama officer di darat. Pintu pesawatnya ketutup. Bapak nggak bisa masuk. Wah, namanya orang digituin kan ribut dulu benar kan? Kita juga gitu kadang-kadang kan. Kita manusia itu kan ribut dulu lah, benar lah ya. Marah dulu, meluapkan ekspresi dulu. Tapi akhirnya nggak bisa masuk. Dan dia ngomong begini, kesaksiannya. Saya berterima kasih kepada ground officer yang menghentikan saya untuk naik pesawat. Nah itu beritanya stop sampai situ. Ini berita.
beritanya begini ini, tapi kan kita boleh berimajinasi loh. Ada yang kata kita ini, orang ini ikut pergi chapter atau Tangerang, datang ke PD minggu depannya. Kira-kira ada yang kesaksian dia maju ke depan, benar? Dia ngomong, Tuhan itu baik. Benar nggak? Wah, tepuk tangan juga dong kita dong. Saya baru selamat dari kecelakaan pesawat karena kagak bangun. Kesiangan, betul nggak? Tuhan itu baik. Wah, tepuk tangan kita semua. Pertanyaan saya sekarang sama Bapak Ibu, Tuhan baik ya? Tuhan baik nggak buat dia? Kok ragu-ragu sih? Tuhan baik nggak? Buat dia? Tuhan baik buat mereka yang mati. Nah, ini bingung kan? Ragu-ragu. Tuhan baik nggak Bapak Ibu? Baik. Apa bedanya? Buat dia dan buat yang mati di kecelakaan pesawat. Bedanya apa Bapak Ibu? Tadi saya udah kasih kata kuncinya. Hidup ini sementara, nggak ada yang abadi. Buat dia Tuhan baik, dan buat orang yang mati Tuhan itu baik juga. Dia nggak berubah. Allah yang sama, Allah yang berbeda. Tetapi buat dia dan buat Anda dan saya, Tuhan belum selesai sama mereka. Benar nggak? Buat mereka Tuhan sudah selesai. Tapi buat kita yang masih bersiaran di dunia ini, Tuhan belum selesai sama kita. Kita masih punya misi memuliakan Allah lewat kehidupan kita. Betapa sempit sekali kebaikan Tuhan hanya dinilai dari berkat dan mujizat yang kita inginkan di dalam hidup. Tetapi harusnya kebaikan Tuhan tetap baik walaupun kadang-kadang kita nggak rasa. Manusianya yang nggak bisa rasa, tapi Allah tetap menyelenggarakan kehidupan ini dengan ilahi. Maka Thomas Aquinas ngomong yang ketiga, bersyukurlah untuk menggantungkan kehidupan kita sama Tuhan, menyerahkan nyawa kita pada Tuhan. Maka sering-seringlah bersyukur katanya. Allah menganugerahkan segala sesuatunya dari kebebasannya dia. Bahkan kadang-kadang tanpa kita minta tersedia, betul? Ada kan mujizat-mujizat yang begitu kan? Bersyukurlah, bersyukurlah. Saya tanya sama teman saya yang psikolog ya, apa hubungannya sih psikologi? Dia psikolog berarti udah S2, psikolog udah selesai. Apa hubungannya psikologi dengan religiusitas keagamaan? Lalu teman saya mengatakan, teman PD ini apa ya? Orang pelayanan juga, orang gereja. Berhubungan kok dia bilang. Apa hubungannya? Coba perhatikan. Dia bilang, ini master psikologi. Dia punya pasien. Pasien itu adalah pasien-pasien yang dalam hidupnya itu udah tinggal titik terakhir. Contoh sakitnya adalah AIDS, HIV/AIDS. HIV/AIDS udah pasti vonisnya mati, betul? Itu pasti mati. Obat itu hanya memperlama hidup. Terus udah nggak mempan kan pakai obat kan sebenarnya kan? Dia butuh jiwanya, mental health-nya. Apa yang atau kanker, sakit kanker. Udah kanker stadium akhir udah pasti siap-siap aja deh. Belum ada obatnya itu sembuh. Bisa sembuh bisa, tapi tipis. Enggak ya, BB. Ya gitu. Kadang-kadang kan orang psikolog tuh nggak kasih obat, psikiater yang kasih obat. Tapi psikolog itu berusaha supaya dia tenang jiwanya, hatinya. Dia ngomong orang-orang seperti ini akan dikasih kepada jurnal bersyukur. Bikin jurnal, tapi isinya tentang apa yang dia bisa syukuri dalam hidupnya. Suruh ke taman, pagi-pagi dia biru udara di taman. Suruh tulis di taman apa yang Anda bisa syukuri dalam hidupmu hari itu pagi itu. Oh iya, terima kasih. Pagi ini masih bisa makan pagi yang enak, nasi uduk. Di taman masih bisa melihat bunga yang bagus. Di taman masih bisa hidupnya rada segar orang-orang gitu. Dia harus tulis nih. Tapi religiusitas kita bukankah itu yang kita lakukan dalam doa-doa kita kepada Tuhan? Betul kan? Berdoa itu sebenarnya mencari apa yang kemudian Anda dan saya bisa syukuri. Maka nggak ada pemahamannya bilang dalam bahasa apa sederhananya adalah bersyukur sebenarnya. Agak panjang bahasa itu, tapi saya menyikapi dengan kata syukur.
apa yang Allah berikan, sungguh itulah yang kemudian kita terima dalam kehidupan. Menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan adalah dengan cara tahu persis mentalitas yang pertama kali bicara soal bahwa manusia adalah manusia yang gak bisa apa-apa tanpa Allah, kehadiran Allah. Betul ya? Yang kedua, manusia harus menemukan kehendak Tuhan dalam hidupnya senantiasa. Jadi banyak-banyaklah bersyukur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu istilah wahyu dan iman? Wahyu, tahu wahyu? Wahyu itu bukan nama orang yang tahu yang kitab itu. Wahyu Allah kepada titik Yohanes. Wahyu berasal dari verbo bilang begini. Wahyu itu adalah ketika Allah menunjukkan dirinya kepada manusia. Ketika Allah menunjukkan siapa itu Tuhan kepada Anda dan saya, maka kita membalasnya dengan iman. Iman adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah. Ketika Allah menunjukkan dirinya, Bapak Ibu mau dibaptis, Bapak Ibu mau datang ke gereja, Bapak Ibu mau datang ke persekutuan doa, itu yang namanya langkah iman, tanggapan manusia atas wahyu Allah. Maka kadang-kadang dalam hidup ini, benar ya, saya juga pikir-pikir gitu ya. Hidup ini banyak seringkali yang kita bisa kontrol, seringkali banyak ketakutan, tetapi kan ngelangkahnya pelan-pelan ya, dengan iman. Tetapi yakin ya. Kadang-kadang ngomong yakin, kadang-kadang diri sendiri enggak yakin, tetapi berusaha ketika para murid itu bersandar seluruh hidupnya sama Tuhan yang ada di dalam perahu yang sama dalam goncangan yang berbeda. Amin. Saya juga pikir gitu ya. Contoh ya, saya cerita soal bisnis gitu. 9 tahun yang lalu saya bangkrut total. Bangkrut. Uang di rekening itu ambil 1 juta buat anak umur 27 hari itu saya 27 itu musibah buat saya. Hari itu saya belum nikah, tapi saya punya pacar yang hari ini jadi istri saya. Dia cuma bilang begini, berdoa aja kok. Istri saya hari ini saya nggak bohong, karena kami beda umur 5 tahun lah. 5 tahun kan, saya ketemu dia kenal di gereja di persekutuan orang juga hari itu. Berdoa aja. Dia bilang gini, kok kalau kau mau lakukan apapun dalam hidup dan Tuhan besertamu, yakin ya, dengan iman Tuhan itu pasti selenggarakan kehidupan. Ini anak umur yang jauh lebih muda dari saya yang ngomong. Pacar saya waktu itu umur 23 Saya menjadi keluarga di saat umur saya dari umur 23. Saya jadi keluarga dari 15 tahun ya. Saya kenal Tuhan dengan segala pengalaman spiritualitas saya. Tapi kadang-kadang dalam tekanan yang luar biasa, goncang anjing juga ya menjadi manusia. Tapi saya bilang gini sama pacar saya hari itu, gimana mau nikah? Gak ada duit. Udahlah nikah gak usah pesta yang gimana banget gitu. Pacaran, udah aku yang bayarin. Dia ngomong begitu sama saya. Coba lakukan apa yang kau inginkan dalam hidup. Tapi kemudian 2 tahun kemudian, kalau saya 29, dia 24, kami menikah. Rupanya nggak sesederhana itu. Kami menikah di gedung, bisa beli tempat tinggal sendiri, bisa beli kendaraan pribadi sendiri, mobil. 80% itu uang saya yang saya hasilkan dalam kurun waktu 1,5 tahun. 20% uang dia. 1% pun orang tua kami nggak biayain kami sampai hari ini. Hari ini Tuhan percayakan beberapa pekerjaan buat saya. Saya punya stakeholder yang percaya sama saya. Saya disuruh pimpin 1-2 PT. Saya pikir-pikir 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Iya ya, uang apa nggak ada kan? Tapi benar. Rupanya saya ini kebanyakan pakai logika. Badannya kegedean saya pikir. Saya pikir saya terbiasa bicara tentang Tuhan yang mengasihi saya. Lalu kuartal ya? Tapi rupanya enggak. Belajarnya bukan pakai logika, tapi pakai hati dan iman. Maka sungguh kalau kita semua yang ada di sini adalah manusia-manusia yang masih bersiaran
dan Tuhan belum selesai sama kita. Mari lewat iman kita memuliakan Allah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan kalau kami adalah manusia-manusia yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang kami dengan segala kerapuhan kami tahu persis Tuhan bahwa kami adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang terus mau berusaha menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan izinkanlah bahkan dalam kesesakan kami sekalipun kami bisa mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan atas kehidupan ini. Dan juga Tuhan, kalau kami dalam kesesakan kami, dalam badai kehidupan kami tuliskan permohonan yang tentu Engkau Allah yang Maha Tahu dan Maha Ngerti. Engkau tahu persis apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kami. Apa yang kami doakan dalam malam ke malam yang mungkin kami menangis, mungkin kami tidak ngerti kenapa ini terjadi dalam hidup kami. Mungkin ini masalah perekonomian, atau juga sakit penyakit, atau relasi-relasi kehidupan yang butuh dipulihkan. Tuhan, kami aturkan doa-doa ini dalam wujud doa yang kami tuliskan. Sungguh Tuhan, beracara sebebas-bebasnya, lakukan yang terbaik. Kami hanya bisa menyerahkan nyawa kami hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami melihat juga kemuliaan-Mu dinyatakan. Salib harus kami pikul sehingga ada kemenangan di dalam Kristus, seperti Kristus memikul salib dan bangkit menang atas salib. Maka izinkan kami memikul salib kehidupan kami, sehingga sungguh kami bisa menang dalam Kristus bersama Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kalau renungan dan firman yang sudah diberitakan boleh selesai, tapi biarlah kata-kata-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kami serahkan apa yang kami miliki di dunia ini, dan juga kami serahkan orang-orang yang kami kasihi di dunia ini. Dan sungguh Tuhan, ada penyelenggaraan ilahi mengenai hidup kami. Dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat.